Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amina Sarifullah, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar. Video ini berisi tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Triderma Perguruan Tinggi PDD-UKT-PP terkait dengan pelaksanaan bidang pengajaran meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di setiap perkuliahan semester ganjil, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan bobot 3 SKS. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi 1, di mana mata kuliah ini memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode akuntansi, baik untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Prosesnya diawali dengan pemahaman sifat dan jenis badan usaha, persamaan dasar akuntansi atau accounting equation, jenis transaksinya, pengelompokan dan penomoran akunnya, sampai dengan pencatatan transaksi dalam sebuah jurnal. Berdasarkan pencatatan tersebut, kemudian dibuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa untuk 1. Mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. 2. Mampu menyusun persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. 3. Mampu menjelaskan berbagai jenis transaksi keuangan. 4. Mampu menyusun kertas kerja atau worksheet. Dan kelima, mampu menyusun laporan keuangan dan mempresentasikannya. Agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan tersebut, ada beberapa materi pembelajaran yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan, yaitu tentang gambaran umum akuntansi, chart of account, accounting equation, siklus akuntansi perusahaan jasa, general journal, general ledger, trial balance, adjusting journal, trial balance after adjusting, financial statement, worksheet, closing journal, trial balance after closing, siklus akuntansi perusahaan dagang, transaksi penjualan dan pembelian tunai dan kredit, jurnal khusus, subsidiary ledger account payable, dan subsidiary ledger account receivable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan metode DIA. Yang pertama, delivery, yaitu bagaimana cara menyampaikan perkuliahan. Biasanya saya menyampaikan perkuliahan dengan menggunakan buku. Ada beberapa sumber buku yang saya gunakan, diantaranya buku karangan Kieso dengan judul Accounting Principle edisi IFRS, lalu buku karangan Muhammad Nuh dengan judul Accounting Principle berbasis PSAK dan IFRS. Selanjutnya, saya juga menggunakan modul praktikum karena hampir 90% materi pembelajaran dalam mata kuliah pengantar akuntansi itu berbasis praktek. Teknik yang kedua, yaitu interaction, adalah bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu dengan diskusi pada saat jam perkuliahan di dalam kelas atau menggunakan media online meeting seperti Zoom meeting. Selain itu, juga menggunakan WhatsApp group, di mana WhatsApp group tersebut juga digunakan untuk diskusi terkait materi perkuliahan di luar jam perkuliahan dan membahas tentang tugas yang diberikan dan membahas persiapan perkuliahan selanjutnya. Teknik ketiga, yaitu assessment, adalah bagaimana penilaian terhadap mahasiswa. Biasanya di pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati antara dosen dengan mahasiswa, termasuk bobot penilaian, yaitu kehadiran 10%, attitude 10%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selain itu, saya juga mempunyai teknik tersendiri untuk menilai mahasiswa, di mana sebelum memulai materi, saya selalu melakukan review materi sebelumnya, selain untuk mengingatkan kembali, juga untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa. Selain itu, di akhir sesi, saya biasanya memberikan kuis, di mana 10 mahasiswa tercepat yang bisa selesai, itu biasanya saya akan berikan nilai tambah. Selanjutnya, saya akan memberikan video saat melakukan pembelajaran terkait mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan mahasiswa secara online melalui Zoom Meeting.
dimaksud dengan perusahaan dagang, ya kan? Yang pertama itu. Sebelum kita bahas siklus, kita coba lihat apa perbedaannya. Atau mungkin ada yang tahu apa perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Saya Bu. Boleh Safraf Sanjani. Jasa itu tidak ada terminnya. Kalau dagang ada termin. Oke, Kalau termin. di dagang pengirimannya ada yang dari gudang, ada yang ditanggung pemain lain. Sedangkan kalau jasa tidak ada. Terus kalau di dagang itu kita di ledgernya ada nama, bukan di ledger, ada yang namanya jurnal khusus. Oke, baik. Terus? Di jasa nggak ada. Oke, jasa Udah tidak itu. ada. Udah, cukup. Baik, yang Udah Bu. lain? Oke, yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau hasil kesimpulannya sudah kalian baca dari materi yang Ibu share. Apa perbedaan antara pengertian ya, khususnya pengertian perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Boleh yang lain yang ingin mengemukakan pendapatnya di unmute mic-nya? Nisya, Bu. Boleh Nisyaul? Kalau perusahaan jasa itu dia fokusnya untuk menjual jasa saja. Oke. Tapi kalau perusahaan dagang itu dia membeli dari supplier lalu menjual kembali dagangan yang sudah dia beli dari supplier itu, Bu. Oke, betul ya. Semua jawaban betul. Kita lihat di sini bahwa perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu sebenarnya terletak pada kegiatannya, ya. Terletak pada kegiatannya. Kalau perusahaan jasa, dia untuk mendapatkan pendapatan atau income itu menawarkan jasa, ya kan, bisa servis atau misalnya bisa sewa, ya kan. Tapi kalau perusahaan dagang untuk mendapatkan pendapatan itu dia melakukan jual beli, menjual kepada customer dan membeli kepada supplier, ya kan. Nah, ada secara tunai dan ada secara kredit. Kita lihat, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utama dari bisnisnya adalah membeli dan menjual. Dia membeli barang dari supplier atau pemasok, lalu menjualnya kembali kepada customer atau konsumen, ya. Catatan di sini adalah tanpa mengubah bentuk, ya, tanpa mengubah bentuk atau wujud barang. Kalau sudah dirubah itu jenisnya bukan perusahaan dagang, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi bahwa walaupun kegiatannya jual beli, tapi barang yang dibeli lalu dijual kembali itu tidak diubah bentuknya, jadi sama. Contohnya apa gitu ya? Contohnya seperti supermarket, ya kan, minimarket atau toko-toko kelontong, itu contohnya. Jadi dia beli barang ke supplier, dia jual kembali ke customer. Nah, itu contohnya. Dan biasanya yang dijual beli itu adalah kebutuhan sehari-hari, ya. Oke, itu untuk pengertiannya. Kita lanjut ke definisi akuntansi. Tentu masih ingat dong ya, apa yang dimaksud dengan akuntansi, ada berapa tekniknya. Coba, siapa yang masih ingat, boleh di unmute mic-nya. Selain Saf dengan Nisaul ya, boleh yang lain. Kita kan ada sekitar 40 mahasiswa ya. Boleh, silakan. Tahap akuntansi ya, Bu? Iya, betul. Iya, Risda ya? Iya, Bu. Ada 5. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Kemudian pengelompokan transaksi. Iya. Yang ketiga, pengitisaran transaksi. Yang keempat, pelaporan keuangan. Iya, dan betul. yang kelima, analisis laporan keuangan. Iya, betul ya. Ini materi yang pernah kita sampaikan di pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama saat menyampaikan gambaran umum tentang akuntansi. Yang pertama kita bahas bahwa ada 5 tahap atau teknik akuntansi, mulai dari pencatatan, penggolongan, pengintisaran, pelaporan, dan analisis laporan keuangan. Ya, kita hanya review sedikit saja, tidak lama-lama. Kita lanjut ke siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, kita lihat dari gambar yang sudah muncul di layar, ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan pendapatnya apa perbedaan antara siklus akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Silahkan yang bisa menyimpulkan perbedaannya. Ini sama persis ya, sama persis siklusnya dengan yang perusahaan jasa.
Hanya ada beberapa yang perlu dijelaskan di sini. Silahkan, ada yang mungkin menyebutkan perbedaannya saja. Saya boleh jawab lagi, Bu? Yang lain boleh, yang lain dulu. Boleh berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Silahkan. Silahkan, Ain mungkin, Qurratul Ain. Kalau di perusahaan dagang ada jurnal khusus sama jurnal umum. Iya, terus? Kalau di cuma jurnal umum. Iya. Lalu yang kedua? Kalau di perusahaan dagang ada buku besar pembantu dan piutang. Oke, betul ya. Betul, perbedaannya kalau kita lihat di sini mulai dari dokumen transaksi itu sama, ya kan, berupa faktur, berupa kwitansi, ya kan, berupa invoice. Nah, lalu kita jurnal. Kalau di perusahaan jasa kemarin kita hanya memakai jurnal umum saja, tidak pakai jurnal khusus. Nah, kalau di perusahaan dagang dia memakai jurnal khusus. Lalu perbedaan yang kedua juga terletak pada ledger atau buku besarnya. Kalau di perusahaan dagang dia ada yang namanya dengan buku besar pembantu. Ini nanti akan berhubungan dengan jurnal khusus juga. Nah, untuk siklus selanjutnya sampai dengan financial statement sampai dengan closing journal itu nanti prosesnya sama. Jadi perbedaannya adalah hanya di jurnal khusus dengan buku besar pembantu atau subsidiary ledger ya. Jelas ya? Kalau kurang jelas nanti kita ada sesi diskusi atau pertanyaan di akhir sesi ya. Lalu yang namanya jual beli barang nih 2/10 N/30 dengan faktur nomor B001, biaya pengirimannya syaratnya FOB destination point. Nah, kita lihat. Beli barang sekarang ke PTB, komputer 5 unit, berarti kali 4 20 juta. Ini syarat. Kalau ada syarat ini, berarti ini kita beli secara tunai atau secara kredit? Kredit. Bu. Kredit, ya. Kredit. Berarti kita beli kredit. Lalu kalau biayanya pengirimannya FOB destination point ditanggung siapa? Penjual. Oke, ditanggung penjual, ya kan? Berarti kalau ditanggung penjual, kita perlu catat nggak bebannya? Kalau penjual yang nanggung, kita catat nggak sebagai pengeluaran? Enggak, Bu. Enggak ya, Enggak, ya Bu. betul. Kalau ditanggung penjual enak, berarti kita nggak mengeluarkan break-in kan gitu. Artinya jangan terjebak. Walaupun dia di sini menuliskan biaya pengiriman syaratnya FOB destination point, jangan ditulis ya. Jangan ditulis karena ini artinya beban angkutnya atas barang yang kita beli 5 unit ini menjadi tanggung jawab si penjual. Artinya kita terima barang sampai ke gudang itu tanpa freight-in gitu ya, tanpa beban angkut. Nah, dalam hal ini berarti di sini yang kedua, di sini kan tidak disebutkan kata-kata kredit ya. Jangan terjebak juga kalau di sini kan tadi disebutkan tunai, ya kan, berarti cash. Nah, kalau di sini tidak disebutkan kredit, kalian dari mana mengetahuinya ini ada syarat? Kalau ada syarat pembayaran itu sudah jelas secara kredit. Artinya berarti tidak ada akun cash di sini, tapi adanya adalah account apa? Iya, account payable atau utang. Utang kalau bertambah itu di debit atau di kredit? Di kredit. Oke, di kredit, betul. Kenapa kita punya utang? Karena kita melakukan pembelian atau purchase, sehingga jurnalnya adalah purchase pada account payable. Jelas ya? Nah, tadi ini 20 juta. Utangnya juga 20 juta. Ini ya. Jadi itu, kalau tunai langsung tuliskan cash-nya, ya kan? Kenapa cash berkurang? Karena kita melakukan pembelian. Nah, sini ya, purchase pada cash. Oh, terus ada biaya pengiriman 200.000.
FOB shipping point. Oh, berarti shipping point berarti dikenakan ke kita, berarti kita wajib catat sebagai beban angkut. Nah, jadi total yang harus kita bayarkan 9.200.000. Beda halnya kalau ini karena ditanggung penjual, berarti kita nggak perlu catat. Karena ditanggung, kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk beban angkut, ditanggung oleh si penjual, oleh si PTB dalam hal ini, ya kan? Nah, berarti cukup tuliskan purchase pada account payable, karena di sini secara kredit, ada syaratnya. Gitu. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Nih, masih lanjutan yang tadi ya, tanggal 4 ya. Tanggal 4 perusahaan mengembalikan barang karena ada yang rusak sebanyak 2 unit. Berarti ini apa nih contohnya pengembalian ini berarti disebutnya apa? Retur pembelian. Oke, retur pembelian, betul. Kenapa Bu retur pembelian? Karena kan barang yang kita kembalikan itu berasal dari transaksi pembelian. Makanya disebut dengan retur pembelian. Nah, kita lihat tanggal 4 nih, tanggal 4. Oh, tanggal 4 kan berarti di sini tanggal di tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita retur pembelian ke PTA. Nah, ini PTA. PTA kita retur 2 unit. Berarti 2 unit dikali 3 juta berapa yang harus kita 6 juta. 6 juta. 2 unit dikali 3 juta berarti 6 juta. Nah, dalam hal ini kan kita udah bayar cash nih ya kan? 9.200.000 ya kan? Berarti kalau kita kembalikan kasnya kita naikkan ke debit sebesar 6 juta. 6 juta. Iya, betul. Kita naikkan kasnya karena kalau ada pengembalian, kalau tidak ditukar dengan barang, biasanya itu uang kembali, ya kan? Nah, dalam hal ini kita anggap bahwa yang dikembalikan adalah uang karena di soalnya sebanyak 2 unit. Jadi kita kalikan langsung dengan harga ketika kita beli 3 juta. Nah, saat kita bayar 9.200.000, kita kembalikan 2, berarti kas kita kembali 6 juta. Kenapa kas? Iya, kenapa kas kembali 6 juta? Karena ada purchase retur sebesar 6 juta. Ini. Ya. 6 juta. Lalu kita lanjut, masih ingat enggak? Rahati tadi kalau pembelian barang tunai dicatat di mana Rahati? Kredit, Bu. Bukan, di jurnal khususnya. Kalau pembelian barang dagang secara tunai dicatat di jurnal apa? Di jurnal khususnya. Pencatatan pembelian. Kalau secara tunai, itu secara kredit. Iya, ini pembeliannya tunai. Dicatat di jurnal khusus di bagian mana? Di jurnal pengeluaran kas, Bu. Oke, betul. Jurnal pengeluaran kas. Ya, betul ya. Kalau misalnya kita beli barang dagang secara kredit, kita catat di jurnal khusus di mana? Fajriatul. Pembelian barang dagang secara kredit di jurnal khusus apa? Di jurnal pembeli. Di jurnal? Oke, jurnal pembelian. Ya, betul. Next, kalau kita jual barang secara tunai, kita catat di mana, Sri Mariati? Kalau kita jual barang tunai. Jurnal. Ya, jurnal. Jurnal penerimaan kas, Bu. Oke, baik. Kalau kebalikannya, kalau kita jual barang secara kredit, kita catat di jurnal apa? Anjeli? Jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan. Oke, baik.
Oke, sudah paham ya, nanti kita lihat untuk soal latihannya ya. Nah, kita lihat, ini kalau kemarin kelompok akun, kalau di perusahaan jasa kemarin kita hanya bahas sampai ada 5 ya kan? Ada 5, ada yang masih ingat? Coba sebutkan Fajar. Kelompok akun di perusahaan jasa ada 5, satu apa? 1 aset, 2 liability, 2 apa? 2 apa? sell. Kelima purchase, 6 expense. Bukan, perusahaan jasa. Perusahaan jasa kemarin ada 5 kelompok akun ya. 1 aset, 2 Liability, 3 modal, iya 4 income, 5. Betul, kita catat dulu nih account receivable. Nah, tadi kan 1 unit, per unitnya tadi 5 juta. Berarti kita harus mengurangi piutangnya sebesar 5 juta. Kenapa kita mengurangi piutangnya? Karena ada sales Retur. ya, retur, betul, sebesar 5 juta rupiah. Ini ya. Beda dengan yang tadi, kalau yang pembelian ini karena cash, kita kembalikan, kita menerima pengembalian cashnya. Nah, tapi karena yang kita kembalikan ini masih dalam bentuk kredit, berarti bukan cash yang kita terima, tapi bukan cash yang kita kembalikan, tapi kita harus mengurangi piutang si PTD. Sehingga nanti kita bukan lagi menagih 20 juta, tapi dikurangi dulu dengan returnya 5 juta. Sehingga total piutangnya sekarang berapa? 15 juta. 15. Oke, betul. Terakhir, perusahaan menerima pelunasan dari PTD. Kita lihat. PTD. Nah, ini 2/10. 10 hari setelah tanggal 6 berarti maksimal tanggal berapa? 16. 16. Ya, 16. Nah, ini kita bayar tanggal 15. Masih dapat potongan nggak? Masih. Masih 2%. 2% dari berapa? Dari 20 atau dari 20 dikurangi 5 juta? Berapa? 20 dikurangi 5 juta. 20 dikurangi 5. Oke, 2% dari 20 juta dikurangi dulu dengan 5 juta. Iya, berarti kalau 2% dari 15 juta berapa? Ya kan? Iya, 300.000. Nah, kita menerima pelunasan. Kita menerima kas nggak? menerima Iya, kas bertambah di mana? debit, Debit. Kas yang kita terima berapa? Masih 15 juta nggak? Atau dikurangi dulu dengan diskon? Ya kan? Berarti 14 juta 700. Betul, pada account receivable sebesar 15 juta. Nah, ini harus teliti, jangan sampai